Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita sekarang lagi di rumah Kang Tias nih. Di base camp Lingkar Cilengsi. Siap. Saya dari channel Wawan Rintana, habis ganti ya nama Wawan Rintana. Wawan Rintana channel. Terus Jangan lupa siapa? Penai. Yang. Terus Biasa. kita nanti berbagi di channel Wawan Rintana sama Dunia Vlognya. Lingkar Cilengsi. Cilengsi. Terus diganti. Oke. Sorry. Terus ganti Wawan. Wawan. Iya. Trend channel juga udah ganti jadi Wawan Rintana sekarang teh. Sekarang ganti Lingkar Cilengsi. Oke. Nah, sekarang kan udah tahun 2022 ya? Betul. 2022 tanggal berapa sekarang kan? 13 Januari. Tanggal kolot. Pertahan. Nah, Citato 2. nah sekarang kan tahun 2022. Berarti kan tahun 2001 ada kenangan ya? Iya. Ada Biasanya kenangan. kan ada 3 nih, ada kenangan, hari yang dijalani dan hari yang akan datang. Oke. Perencanaan. Berarti kan kalau 2001 kenangan. Oke. Kenangan Kenangan. manis, kenangan pahit. Kan kenangan tidak selalu harus manis, Pak. Oke. Ya. Ini Berarti kayak kopi. kayak kopi. Berarti udah goodbye 2021 menimbulkan kenangan. Sekarang kita song-song nih 2022. Betul. Tuh. Nah, sekarang resolusinya naon? Resolusinya apa sekarang 2022? Ya ingin meningkatkan bisnis yang sudah ada. Resolusinya ya bisnis, meningkatkan bisnis yang sudah ada dijalani dari tahun-tahun sebelumnya, kemudian ke depan menggunakan strategi-strategi baru untuk lebih meningkatkan bisnis, terus keharmonisan keluarga lebih dikuatkan lagi, dan yang lain-lain. Oke. Berarti udah ada target. Target udah ada maksudnya ada, udah di list lah cita-cita ini yang harus tercapai di Oh, gitu. 2022 ini apa. Dari Kang Pena, Kang Ian gimana? Si Gana. Kayaknya mulai dari nol kalau 2022. Dari nol. Karena memang kemarin tuh pandemi. Nah, 2000 ini kan 2022 udah mulai mulai normal sedikit. Ya mulai dari nol, terutama ya mulai bangkitin perekonomian lagi. Semangat dulu kemarin banget. Ya lumayan lah. Lumayan. Sangat ya. Sangat lah. Dan bukan Anda saja yang mengalami itu ternyata. Semua juga seperti itu. Ya mencoba bangkit kembali lah. Ya artinya tapi udah ada resolusi ya. Mau ngapain segala macam udah ada ya. Ya ada lah rencana mau ngembangin usaha atau gitu. Oke. Nah berarti kan kalau kita ingin ada target segala macam, kita harusnya ada punya skill baru ya. Betul. Benar nggak? Betul. Nah, Skill, strategi baru, Nah. ya kemampuan baru lah yang mungkin yang kemarin kurang ya sekarang diperbaiki agar bagaimana nih skill yang kemarin itu ditingkatkan lagi, mungkin yang skill yang udah ada ditingkatkan ditambah lagi dengan strategi-strategi yang baru gitu kurang lebih. dan harusnya lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita Teorinya seperti itu. teorinya mudah-mudahan seperti itu. Nah. Bener tak? Bener, itu kameramen lagi bengong. Bener nggak ada Kang Tias? Benar. Benar, oke. Nah kebetulan kan kemarin kita ketemuan ini kan sama Kang Pena sama Kang Hyang waktu acara ngongkong ya. Betul. Ngawangkong apa ngongkong sih? Ngawangkong ya. Ngomong. Nah salah satu untuk meningkatkan kapasitas diri kan kita meningkatkan kemampuan ya, skill segala macam. Nah kebetulan saya juga kan ini sekalian dagang juga kita ya. Dagang Nggak apa-apa. hipnosis. Ini juga dagang nih. Dagang oke, sekalian dagang nih dari Jangan, produk apa? punya Belum. siapa ini? Biarin aja. Ini belum bayar lapak nih. Iya. Jangan diiklanin. Nah ini kita juga sekalian dagang nih. Kalau ada yang mau meningkatkan kapasitas dengan belajar hipnosis, Metode hipnosis. nah, kita kan dari hipnosis bisa jadi hipnosis panggung ya, kayak orang apa ya tarian dan lain sebagainya.
istilahnya, atau untuk pengobatan gitu kan. Nah itu bisa ikutan di pelatihan yang kita selenggarakan gitu. Nanti ada Kang Penai juga, ada Kang Hiang sama Kang Tias. Nah kalau yang sudah kan memang lumayan mahal tuh Ya. biayanya. Saya juga dulu tahun 2010 2-3 juta lah itu satu hari ya, pelatihan itu. Sekarang udah ada yang belasan juta segala macem. Nah kita kita sekarang lagi promo nih, dan tahun baru kita lihat nih, nanti yang mau benar-benar serius kita bikin sampai profesional. Promo awal tahun. Promo Cakep. awal tahun. Iya. Sel. Nah ini kalau misalnya ada yang masih ragu bahwa hipnotis berbau sihir segala macam, nah kita kasih tahu lagi kembali, kita kasih sosialisasi nih ya. Kalau hipnotis itu kan tidak ada yang berbau sihir atau kuasa kegelapan dan lain sebagainya sebetulnya. Jadi hipnotis ini benar-benar kita berkomunikasi dengan pikiran alam bawah sadar, sehingga komunikasinya jauh lebih terarah, jauh lebih bisa mengarahkan orang lain untuk tujuan tertentu. Nah tadi kan katanya mau bisnisnya mau lebih maju. Betul. Nah itu salah satunya dengan metode hipnotis bisa loh. Itu ini Kang Hiang juga dari nol katanya kan. Kalau dari nol kan tetap start kita harus punya tujuan yang jelas dulu sebetulnya gitu kan. Nah di sini jadi hipnosis ini sebetulnya ada di semua kehidupan kita. Jadi ini juga pengalaman saya, dulu saya nggak dianggap sebetulnya sama teman segala macam. Ketika saya belajar hipno bisa bikin orang terhipnosis gitu. Kita punya nama bos, artinya kita dianggap sama orang lain kita punya keahlian tertentu gitu ya. Yang tadinya mungkin nggak kenal saya jadi kita terkenal gitu. Ya gitu salah satu kita meningkatkan kapasitas kita dan memberikan unsur pembeda gitu. Kita selalu ingat orang lain, benar nggak? Nah, itu yang sulit nih yang saya rasakan. Jadi memang agak sulit gitu maksudnya. Jadi kawan-kawan yang bahkan mungkin kawan-kawan yang dulu dekat dengan saya ini bukan secara alamiah, bukan disengaja ya. Jadi ini secara alamiah mereka menurut yang saya rasakan itu agak renggang lah hari ini gitu. Tapi bukan konteks ada masalah ya. Nah, artinya mereka mungkin agak renggang dengan sendirinya, ini secara alamiah aja yang dulu biasa komunikasi apa gitu. Nah, itu mungkin salah satu nanti efek yang jika kita belajar itu mungkin salah satu efeknya akan mengembalikan kepada kita ya. Ya nanti kita ini kan rencana nih dalam satu waktu ini kita buat 5 video nih bos ya. Nah kita coba kita membahas hipnosis itu dengan mudah dan nyaman, dan juga nanti bisa langsung dipraktekin gitu. Tuh. Dan ketika korbannya udah Nah, satu lagi belum datang. belum datang si John yang blockingnya setelah tembok Cina. Iya. Nah di sini sebetulnya ya kalau kita kalau kita ingat-ingat lagi ya, sebenarnya kita ini dilahirkan ini sudah, sebelum dilahirkan pun kita sudah menjadi penghipnotis sebetulnya. Jadi kita tuh menjadi penghipnotis dan terhipnotis setiap harinya sebetulnya. Tuh, paham nggak maksudnya gitu? Paham nggak kira-kira? Menjadi penghipnotis dan terhipnotis. Bingung? Maksudnya kita tuh menerima arahan orang mungkin kali ya. Iya. Jadi tadi kan ada kalimat sebelum kita dilahirkan pun kita sudah bisa menghipnosis. Sebelum dilahirkan. Kan dalam kandungan gitu. Iya. Ya misalnya ente inget nggak lagi di kandungan? Ya enggak Ya, lah. pasti nggak ada yang inget ya. Nah ketika ente misalnya dulu lagi di kandungan, terus ente gerak-gerak segala macam, orang tuanya senang segala macam, terus misalnya nggak ada gerakan, orang tuanya takut anaknya kenapa. Nah, itu kan berarti sudah menjadi penghipnosis bagi orang tuanya sebetulnya. Ada efek psikis lah ya. Iya. Jadi
itu hanya gerakan aja. Iya, orang tua khawatir loh sebetulnya, Iya. senang atau khawatir. Dan tanpa sadar pun sebenarnya perjalanan waktu segala macam, Kang Penai kan udah punya istri ya. Betul. Nah, ketika sudah bisa menaklukkan pasangan, berarti kan sudah bisa jadi penghipnosis sebetulnya. Gitu. Jadi sebenarnya kita tuh memang melakukan terhipnosis dan menghipnosis. Secara dasarnya ya. Iya, secara konsepnya sebetulnya cuman memang kelihatannya jadi rancu ketika ngelihat di TV ada orang begini yang tidur, terus bapak tisu ditepak tidur segala macam, terus lagi mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang apa namanya orang awam itu menjadi terlihat hebat gitu ya. Itu sebenarnya menjadi rancu. Tapi kalau kita tahu konsepnya sebetulnya sederhana gitu. Makanya nanti di video ini kan nanti akan kita buat beberapa nih. Ya. Nanti kalau ada yang mengikutinya dengan cermat, John. Waalaikumsalam. ada tamu, udah biarin aja langsung onin aja. Gitu. Jadi sebenarnya konsepnya kita nih ya tanpa sadar melakukan itu semua gitu. Itu. Jadi bisa dikatakan secara alamiah komunikasi kita itu dari kecil sampai hari ini mengandung hipnosis lah. Iya. Iya, dari mulai gerakan, ngomong, itu juga udah. Bayi lahir itu orang tuanya senang segala macam ketika dia panik ketika bayinya nangis. Iya. Apa nih? Dia senang ketika bayinya senyum doang atau ketawa gitu. Iya, baru kepikir saya juga. Misalkan kita lagi ngumpul, tiba-tiba kita gitu aja orang sudah terhipnotis. Kenapa dia? Ada timbul reaksi gitu dari gerakan kita gitu. Iya. Cuman yang jadi rancu memang kan akhirnya orang jadi takut ya karena ada berita-berita kejahatan hipnosis, terus katanya bongkar air, terus kemudian juga katanya hipnosis itu berbau jin segala macam. Udah kayak pewek. Berarti itu semua bohong tuh. Ya. Hipnosis mengandung kayak gitu tuh bohong. Ya, karena Apa memang, bisa juga melakukan dengan hal-hal kayak gitu? jadi intinya hipnosis ini kalau teman-teman yang nonton nih mau belajar itu nggak perlu pakai mantra, nggak perlu puasa dan lain sebagainya. Nah itu hanya seni berkomunikasi dengan menyertakan pikiran bawah sadar. Berarti gini, oke itu kan pikiran bawah sadar. Kita sendiri gini. Ada berarti di situ ada metode dong kalau memang kita diniatkan, artinya niat saya mau menghipnosis kan iya. Berarti kan itu secara niat ya. Iya. Kalau kita obrolan ketemu di jalan atau ketemu di warung ini kan tetap mengandung hipnosis tapi tanpa kita niat itu artinya ngobrol aja gitu kan. Walaupun nanti kalian saya arahkan nih buat benci kawan saya misalnya gitu kan. Iya. Nah ya akhirnya kalian tuh terbawa, oh iya dengan cerita saya akhirnya si kalian ini benci sih gitu kan. Secara tidak langsung itu hipnosis tuh. Ya natural. Dan natural. Itu kan tanpa metode artinya. Nah berarti ini yang mau dijelasin ini dengan metode yang membuktikan ya untuk menghipnosis Ya. seseorang, kurang lebih seperti itu. Ada acuannya, dari acuannya konsep keilmuan hipnosis. Gitu. Jadi bagaimana seni komunikasi kita terhadap orang lain untuk tujuan tertentu ya. Kan hipnosisnya ada tujuan. Tujuannya mau lucu-lucuan, tujuannya mau buat dagang, tujuannya mau buat ngajar, tujuannya mau buat cari pasangan atau menghilangkan stres segala macam. Gitu. Jadi dengan tujuan tertentu gitu. Ya. Jadi di sini kita juga meluruskan yang mungkin nanti ada apa namanya di luar sana yang katanya berbau-bau tadi ya, jin segala macam itu nggak ada. Gitu. Kalau mau terus belajar ya gabung sama kita ya sini gitu. Jadi juga kalau ada yang mau profesional, mau misalnya mau tes hipnosis atau misalnya mau pengobatan, ya kita bimbing sampai bisa gitu. Oke. Gitu. Gabung di sini di Lingkar Cilengsi gitu kan. Kalau mau ke saya boleh nanti di Depok. Oke ya. Di Bandung ada juga, di Lembang ada. Pokoknya nanti ada kontaknya apa di deskripsi YouTube-nya ya nanti ya. Ya. Kontaknya misalkan di Cilengsi di mana, di Depok di mana, Nah, nanti ada di Bandung di mana ada. Nah yang itu juga kalau nanti
Kang Penai, Kang Giang atau siapapun yang mau jadi profesional, kita bareng-bareng maju gitu loh. Kayak gitu. Karena memang ini sebenarnya konsepnya sangat mudah. Intinya ketika mau jadi penghipnosis, ya saya juga banyak pas yang pelatihan di saya ya, dia bingung udah banyak baca buku nih, udah banyak baca buku, banyak ikutan pelatihan, tapi tetap aja masih bingung cara menghipnotis orang lain. Karena mungkin terlalu banyak konsep yang akhirnya berbenturan, akhirnya juga ragu, gitu. Kebanyakan ilmu maksudnya. Jadi kamu sekarang lo bapak paham. Iya. Jadi paham mana yang benar kan gitu. Betul. Nah sebenarnya kuncinya ketika menghipnosis orang lain, jadilah diri sendiri. Ketika sudah menjadi diri sendiri kan kita jadi pede nih, mau ngapa-ngapain juga enak, kita ngomong juga lancar, terus gerakan kita juga meyakinkan sehingga orang lain percaya. Nah yang keduanya baru kita pelajari seni komunikasi hipnosisnya, kita tahu benang merahnya di mana. Kayak gitu intinya. Garis besar nak. Ya. Paham tidak? Gue bingung. Kang yang nggak tahu gue tunggukan paham tuh. Apa kudu dipraktekan lah ya? Nah, Boleh ada korbannya. Ya. Mungkin gini ya. Ini ada air putih cuma segini ya. Coba air putihnya ambil satu-satu deh. Kang Yang, ini udah diminum kan? Minum. Nah, kita berkomunikasi itu kan dengan ada namanya verbal dan non verbal. Coba taruh dulu rokoknya, kita praktekin nih. Yang nonton juga bisa langsung praktekin nih. Jadi yang di rumah juga bisa ya? Iya, yang di rumah, yang di mana-mana. yang di jalan yang di rumah. Asal jangan John sini John. Enggak, udah lanjut. Enggak, ini cuma apa namanya, kita lebih fokus lagi, lebih melatih konsentrasi sehingga kalau ada apapun kita bisa lebih bisa menguasai diri gitu loh. Kayak gitu. Jadi kan intinya kita bertindak itu atas pikiran dan perasaan, benar nggak? Betul kan? Nah itu kan kita berkomunikasi juga verbal, suara, dengan juga tindakan atau gerakan. Jadi ada verbal dan non verbal. Oke. Sekarang kita untuk mempraktekkan ini kita fokus ya. Bisa ya fokus ya. Bisa fokus. Oke. Sekarang tangannya kayak gini. Kayak gini ya. Kayak gini tangannya. John. Siapin air ya. Siapin air di sini, bisa dalam gelas atau apapun itu. jangan ini satu lagi. Kebetulan. Enggak kebetulan ada apa-apa, pas. nyantai aja. Ini kita anggap ini ada garam. Garam tahu kan garam? Garam rasanya Asin. pasti kan. Di seluruh dunia garam rasanya asin. Nggak perlu kita tanya kan. Betul. Oke. Asin saudara-saudara. Ini anggap ini kan ada, ini bentuknya bisa botol, bisa gelas, segala macam. Ini anggap ada sendok Sebelah kiri. sebelah mana, kanan kan ini? Oh, berarti Bebas terserah, bebas yang mana. Yang ini garam nih ya, ini garam, ini sendok. Oke. Siapkan, ikutin gerakannya. Ini anggap bayangin di sini Garam sama di tempat ya di tempat, bisa di sendok. bisa di mangkok, bisa di tempat garam tertentu segala macam. Ini garamnya, ini adalah sendok. sendok. Oke, kita ambil sendoknya, ikutin garamnya, kita Sendok. disendok sesendok. Oke, sendok garam asin. Garam itu asin ya. Betul. Sekarang dituang di gelasnya atau di airnya, dan bayangin masuk ke dalam air. Oke, ya, bayangin masuk ke dalam air. Ya. Pastikan itu berubah rasa pastinya. Oke, sekarang kita ambil lagi, masukin lagi ke gelasnya. Oke, berarti kan asinnya bertambah dong pasti gelas ini kan? Iya kan? Iya kan? Lekek lah. Oke. Dan sekarang ketika kita membayangkan garam, ada rasa asin pasti di lidah. Iya kan? Ada rasa asin di lidah. Iya kan? Benar kan? Ada rasa asin. Ketika kita rasain garam di lidah pasti ada rasa asin kan? Oke, kita taruh deh di sini. Garamnya kita taruh. Nah, ini kan di sini kan ada garam semua nih. Ya kan? Dikocok-kocok. Jadi rata kan asinnya kan? Ya kan, yang dinonton juga dikocok-kocok, ikutin gerakannya. Sekarang ketika dikocok-kocok ini kita ngebayangin di sini
ada rasa garam lidahnya. Sekarang diminum airnya ada rasa asin, beda rasanya kan, jadi asin ya kan, jadi asin kan rasanya. Ada rasa asin, coba diminum lagi ada rasa asin lidahnya ya kan, tambah asin kan, ada rasa asin ya, malah tambah asin ya sekarang ya. Ada kan asin? Belum. Ada. Belum. Apa karena kurang fokus nih? Oke. Ada asin sekarang tambah. Dikit. Ada kan? Ada perubahan tambah asin sekarang. Ada rasa asinnya kan? Iya kan? Nah, memang ini apa namanya? Kita harus fokus banget ketika kita meletakkan, pasti yang nonton ada rasa perubahan rasa. Ketika itu terjadi berarti tingkat fokus pikiran dan perasaan kita itu menjadi bagus gitu, dalam artian memang pikirannya masuk ke apa yang diarahkan oleh penghipnosis dengan membayangkan seperti ini. So kita baru kerasa sekarang berarti mulai fokusnya mulai aneh, dia baru kerasa sekarang. Ya makanya tiap tingkat fokus seseorang beda-beda. Ada yang nggak sama sekali nggak merasakan, ada yang sekarang mulai merasakan, ada depending ya pendalaman tren, dia mulai membayangkan lagi asinnya segala macam gitu, dia mulai kena gitu. Dan juga nih misalnya ada yang, kalau misalnya kita bahas masalah rokok nih, sebenarnya rokok kan nggak ada rasanya kan, pahit kan sebenarnya, ya kan, benar nggak ada rasanya nih, ya kan, Rasa asap. sebenarnya yang membuat kita nikmat merokok kan ritualnya. Nah, eta. Nah, Ritualnya. Yang menghipnosis adalah ritual. Ritualnya benar. Kita nyedot rokok segala macam, yang tadinya suntuk segala macam jadi terang benderang. Sehat. Tapi ketika kita Harapannya itu. Tapi ketika kita merokok misalnya, pikiran lagi suntuk nih ya, lagi suntuk. Terus tiba-tiba nih, Oh iya. kunci mana? nah tiba-tiba lagi ngerokok gini misalnya kita apa namanya, nyium bau yang nggak nyaman gitu, buat kita mual. Kira-kira apa kan? Bau yang nggak nyaman apa? Kira-kira? Yang paling bau ketek. Ya, ketek kan bau asam. Ente bau nama yang nggak nyaman? Bau apa? Oh, tai. Tai apa? Tai kucing. Tai kucing asam. Buat lagi tai kucing masih fresh ya. Gak usah dijelasin. Freshnya gak usah dijelasin. Dia bau ketek Strong banget. Bau badan lah, bau badan. Bau badan, Ada orang- enaknya. Ada orang bau badan kan. Makanya kalau Ya, kita jadi saya kayak kan nyaman kesinggung. lah. Oh enggak, saya nggak tahu. Yang bikin kita nggak nyaman misalnya sebelah kita mau ngomong nggak enak gitu kan, biasanya kan itu susah. Tapi kebayang orang yang paling bau ada Orang yang pengalaman. ada biasanya. Ada kuproy. Ada. Ya biasanya orang yang habis keringetan banyak, orang Iya. yang habis olahraga. Tapi seseorang tertentu adanya kebayang. Nggak usah disebutin lah, ada kan pastinya. Ada seseorang sih nggak ada. Tapi Maksudnya yang baunya signifikan. bau yang menyengat ada. Iya kalau baunya sih ingat. Kebayang. Ah, Ketika mempertegas bau itu kan nggak nyaman ya. Iya. Pastinya. Kebayang segala macam. Juga kalau bayangin bau Kucing. tai kucing nggak nyaman. Rumah. Ke hidung segala macam nggak nyaman. Juga kalau bau ketek, asap rokok juga diisep jadi nggak enak. Ya kan? Boleh nggak enak kan kalau kita bayangin bau ketek. Coba isep lagi nggak enak. Ini juga kalau bau tai kucing juga nggak enak. Udah mulai nikmatnya berkurang. Ya. Jadi nggak nyaman. jadi Gimana sih? ya jadi nggak enak kan bau asap rokok. Coba ditambah asap rokok lagi, kita ngerokok jadi nggak enak. Udah jadi enak, jadi nggak nyaman gitu kan. Ya, udah nggak enak ya. Ya kan? Paham. Bau Bau badan. Bau ya. badan. Bau orang rokok juga jadi keganggu. habis kuliah, habis olahraga. Jadi nggak enak kan kalau rokok, rasa tai kucing nggak enak. Enggak. Nggak enak, ini udah mulai nggak enak kan rokoknya juga kan. Iya kan? Udah mulai puyeng ya. Udah mulai nggak enak ya rokoknya. Bau badan. Angkias bau badan ini. Ya, nah dari permainan ini sebenarnya kita bisa
menghipnosis orang tanpa kita membahas tentang hipnosis. Udah gak enak kan bener kan? Jadi perubahan pikiran dan perasaan itu bisa kita omongkan secara verbal. Asal kita tahu yang paling jadi supply itu apa. Ini kan dari perubahan rasa kan sekarang kan. Makin dibayangin pasti rokok juga makin gak enak. Bener ya? Jadi sebenarnya ini salah satu trik menghipnotis orang tanpa kita membicarakan tentang hipnosis. Alamiah. Gitu. Ya, udah mulai kayak keteknya. Sederhana kan sebenarnya menghipnotis orang ya. Nggak perlu pakai tidur segala macam. Mandi John. Ya. Ya kah yang ya udah nggak enak ya mulai ya. Iya. Ada perubahan kan? Nggak senikmat pertamanya kan? Kebayangnya ini yang bikin enggak. Jadi nggak enak ngerokok kan? Ini juga bau badan jadi nggak enak kan? Rokoknya juga. Selera itu jadi nggak enak. Kebayang kayak kucing yang basah. Nah, ini salah satu kita membuktikan bahwa hipnosis ini sambil ngobrol juga bisa. Kayak begitu. Yang penting kita tahu namanya kalau di hipnosis jangkar. Kita hubungkan yang disukai sama yang tidak disukai. Gitu. Tanpa harus menirukan seseorang. Kalau kita misalnya gini, tanpa mengetahui lawan bicara gitu kan, artinya ini orang yang baru pertama ketemu dengan kita lah. Nah, untuk mengarahkan bahwa gimana caranya menarik hati dia nih biar ada rasa nyaman, ada rasa wah dengan orang ini nih nyaman nih. Ya kan kita katakanlah ketemu kita sedang bisnis misalnya. Iya. Contoh saya orang bisnis. Ketemu klien lah atau pendana lah misalnya. Oke. Nah ini kita baru ketemu, bagaimana tuh caranya biar dia ke kita ini merasa nyaman, merasa wah ada. Misalnya dia Sunda, ya udah kita ngomong Sunda aja, gitu. Itu udah kedekatan nantinya. Nah nanti ketahuannya kalau dia udah terhipnotis dengan kita, dia akan curhat, terus dia akan menanyakan misalnya kelanjutannya atau nomor WA kita segala macam. Nah itu baru kita bisa memasukkan. Jadi jangan sampai kalau kita menawarkan sesuatu langsung to the point gitu. Itu salah satunya. Cuma teknik percakapannya memang harus di pelatihan ya diomongin ya. Nah, paling kan garis besar kayak gitulah gitu. Ya oke, itu kan untuk menarik seseorang untuk menjadikan diri kita ini daya tarik kan. Nah kalau penolakan itu sendiri gimana? Kadang kan kita misalnya Kang Ian nih sales nawarin ke saya barang gitu kan. Sedangkan saya orangnya nggak enakan nih buat nolak. Nah itu gimana kita mau mengarahkannya biar lebih mudah aja gitu menolaknya gitu kan. Kadang ada orang tiba-tiba datang nawarin kita lagi bokeh lagi apa, tapi kita nggak enak, aduh ini apalagi teman sendiri gitu kan yang nawarin gitu kan. Kita di sisi lain pengen ngebantu tapi kita lagi nggak ada. Nah cara menolak lah ibaratnya biar dia percaya kalau kita ini tidak tersinggung, artinya bukan kita nggak mau ngebantu gitu, tapi memang keadaan kita pun sedang tidak bisa membantu gitu. Ya kalau itu kan mungkin di luar ilmu hipnosis ya. Kita menolak cuman nggak menyakiti seseorang itu kan memang tergantung perasaan. Ada yang jujur ya langsung tolak juga ya, bisa biasa mungkin kalau perasaannya memang nggak seperti itu loh karakternya gitu kan. Cuman kalau karakter orang penai kan mungkin menjaga persahabatan segala macam. Ya saran saya sih ya ungkapkan aja sejujurnya gitu. Karena ketika kita memberikan PHP malah tambah parah. Kayak gitu. Kalau itu sih masalah etika. Kalau di hipnosis kita kan mengarahkan gitu kan, mengarahkan. Kalau menolak segala macam itu tergantung bagaimana kita membahasakan diri kita ya. Kita terus terang aja gini sama temen, bukannya mau bantu tapi kondisi kayak begini misalnya seperti itu masalah etika. Nah kalau masalah mengarahkan segala macam, meningkatkan kapasitas, terus membuat kita bisa mengendalikan pikiran dan perasaan, itu keilmuan hipnosis. Jadi begitu kita minum dulu dari apa ini namanya Taro. Nah ini resolusi kita mau ending nih sekarang nih. Oke. Di resolusi 2022 ini kan paling enggak
sebenarnya kita kan udah dikasih semacam apa ya, semacam tanda lah sama Rambu-rambu. Allah ya. Enggak, maksudnya gini, kalau kita pengen, kalau kita lapar kan pasti makan kan, Betul. kalau kita haus Minum. minum. Nah begitu Kalau juga mules. kalau mules ya kita ke belakang Dahar. nongkrong gitu. Nah artinya ketika kita mau menentukan tujuan, kita harus menentukan tujuan itu spesifik gitu loh. Misalnya tadi Kang Pena ingin bisnisnya maju gitu kan. Nah bisnis maju ini, keilmuan hipnosis kita harus mempertegas mimpinya seperti apa gitu. Karena ketika pikiran kita kuat, perasaan kita kuat untuk mencapai tujuan tersebut, kita ada gambaran detail segala macam. Nah ada yang di keilmuan hipnosis namanya law of attraction. Jadi pikiran dan perasaan kita itu kan nanti di energi alam semesta kayak gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik kita bisa menarik orang-orang yang dapat membantu kita. Nah, untuk yang seperti itu di video berikutnya nanti kita Sabar ya. Jadi ada season berikutnya Oke. akan kita bahas di mana kita akan menarik orang-orang yang akan memperjuangkan kita, membantu kita agar kita menjadi lebih sukses. Bukan begitu Kang Yang? Betul. Nah, untuk yang mau daftar hipnosis, pelatihan hipnosis bisa menghubungi saya di 081314880472. Nanti ada di bawah. Atau juga Kang siapa namanya? Yes. Kang Tias, mungkin Kang Penai, Kang Hyang, nanti kita satu tim semuanya. Oke, sama John Kang juga. apa? Bisa support. Aja. Artinya kita sama-sama lah, nanti akan kita sama-sama maju dengan keilmuan hipnosis. Betul. Insya Allah akan kita dapat meningkatkan kapasitas kita. Kalau kita profesional ya income juga mengalir ke kita. Gak perlu jauh-jauh, gak perlu ke gunung, ke pohon gede, nggak usah. Ke Kang Wawan di Ke Batu. Lingkar Cilengsi. Nah, ke Lingkar Cilengsi. Kang Wawan Rimpana. Nah, eta. Oke, Cat. Oke. Cat satu Sip. ya. Oke, kita.